Politisi PD Perjuangan yang juga mantan calon presiden Ganjar Pranowo mendukung PDIP mengusung kader sendiri maju Pilgub Jakarta. Merespons isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan berduet dengan Rano Karno di Pilgub Jakarta, Ganjar mengaku lebih memilih kader yang diusung. Kata Ganjar, PDIP punya banyak kader yang layak diusung. Namun Ganjar bilang tunggu saja siapa cagup yang diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri nantinya. Ya kalau saya sih mendukung kader PDIP dan kadernya cukup banyak gitu ya. Tapi prosesnya berlangsung, dinamikanya ada, setiap perbedaan tentu harus diambil keputusan. Nah keputusannya kita serahkan pada Ketua Umum ya. Jadi nanti kita tunggu aja pengumuman. Selasa siang, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto bergegas dari kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat menuju kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar untuk melaporkan sejumlah nama calon kepala daerah yang telah digodok oleh tim internal PDIP. Hasto menunjukkan sebuah map warna hitam yang diduga berisi sejumlah nama calon kepala daerah termasuk calon gubernur Jakarta yang hingga hari ini belum diumumkan. Ya sama ibu dong laporan ya nanti. Laporan dari rapat hari ini. Nanti ya. Kapan pengumumannya Mas Hasto? Udah ditulis nih analisis pilkada. Jadi kesimpulannya apa Mas Hasto? Tunggu dulu ya. Oke, tunggu dulu. Untuk Jakarta berarti ya. Sehari usai namanya tak disebut dalam pengumuman calon kepala daerah tahap ketiga PD Perjuangan, Anies Baswedan tampak keluar dari rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Di hari pertama pendaftaran Pilgub Jakarta, Anies mengaku belum akan ke KPU. Ia bilang hari ini akan bertemu sejumlah teman untuk mengobrol soal politik. Soal PD Perjuangan yang lebih dulu mengumumkan nama kader Golkar Ain Rahmidiani sebagai calon gubernur Banten, Anies merespons dengan meminta menunggu kabar besok. Ini Pak, mau kemana Pak? Mau ketemu sama beberapa teman. Oh, teman siapa Pak? Mau ngobrol. Kira-kira ngobrol apaan Pak? Terkait konstelasi politik atau gimana Pak Anies? Boleh Pasti sedikit, ada Pak? obrolan lanjut. Tapi hari ini ada potensi di KPU nggak sih? Kita belum tahu. Anies, Pak PDI udah ketemu sama Bu Airin. Nah, besok ya, jelasan ya. Yuk, thank you. Hati-hati Pak Anies. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan telah menerbitkan surat keterangan guna maju pilkada untuk Andika Perkasa dan Anies Baswedan. Masing-masing untuk maju Pilgub Jawa Tengah dan Jakarta. 3 jenis surat untuk syarat pilkada yang dikeluarkan untuk Andika dan Anies. Ini surat keterangan tidak pernah jadi terdakwa, tidak memiliki utang, dan tidak sedang dicabut hak pilih dan dipilih. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah masuk permohonan surat keterangan atas nama Bapak Andika Perkasa dan Bapak Anies Rashid Baswedan, di mana permohonan surat keterangan itu dalam rangka untuk persyaratan pencalonan gubernur. Surat keterangan itu adalah surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak mempunyai tanggungan hutang. Di hari pertama masa pendaftaran bakal calon gubernur, PD Perjuangan belum juga memutuskan siapa calon gubernur Jakarta yang akan diusung. Muncul kesan nasib Anies Baswedan digantung. Sementara nama kader PDIP Basuki Cahayapurnama juga belum jelas kepastiannya. Belakangan nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung masuk dalam bursa cagup PDIP. Mengapa PD Perjuangan terkesan ragu mengusung Anies sehingga muncul wacana mengusung kader sendiri Pramono Anung? Dan bagaimana kansnya head to head dengan jagoan Kim Plus Ridwan Kamil? Sudah ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat petang Pak Jayadi, Mas Toto. Selamat sore Mas Ibra. Baik, Mas Toto sudah ke DPP, sudah ketemu Rano Karno juga. Kenapa tak kunjung diumumkan Anies ini untuk didukung PDIP? Apa sih kira-kira jadi pertimbangan PDIP, Mas Toto? Ya kalau bercandanya netizen sih kira-kira gini loh ya, ternyata yang bisa jago bikin plot twist nih bukan Pak Jokowi doang, Ibu Mega juga bisa gitu ya. Jadi efek kejut paling tidak memang kemarin kan muncul, dan dari sisi marketing jadi makin menarik nih PDI ini. Paling tidak ditunggu kemudian pengambilan keputusannya, mungkin entah sampai besok atau tanggal 29.
Tapi kalau ditanya apakah ini mengejutkan, tetap mengejutkan. Kalau betul ini menuju ke Mas Pram ya, karena kalau hanya berbicara mengenai logika elektoral, saya pikir ya jelas bahwa dua nama yang harusnya diperbincangkan atau kemudian dispekulasikan akan dimajukan PDI Perjuangan sebenarnya hanya Anies atau Ahok. Kalau berbicara mengenai peluang di antara Anies atau Ahok, tentu saja Anies lebih memiliki peluang karena dia baru menjadi incumbent, lalu kemudian baru menjadi capres, investasi elektoral lebih ada dan tidak seperti Ahok yang dianggap kontroversial dan bisa diserang sentimen primordial. Sementara kalau berbicara dari si konsolidasi, paling ideal adalah memilih Ahok. Nah yang menarik kan kemudian yang muncul dan bahkan sudah dikeluarkan namanya oleh Polidondo Kambe yang kita tahu sangat dekat dengan ibu dan kemarin dikatakan ada juga ada di DPP, artinya dia mendengar langsung percakapan antara Ibu Mega dan para pengambil keputusan. Yang akan maju adalah Pramono Anung. Tentu saja logika yang kita bisa lihat bukan logika survei. Logika survei Mas Pram jauh di bawah yang lain. Tingkat pengenalannya pun masih jauh di bawah yang lain. Mungkin yang lebih banyak mengenal Mas Pram orang-orang yang mengikuti berita politik karena Mas Pram ini orang panggung belakang ya, ahli strategi lah orang mengatakan seperti itu. Tapi kalau ditanya terus kemudian kenapa kemudian namanya mengarah ke Pramono Anung, saya melihat bukan hanya logika elektoral, jadi menarik kalau mau berspekulasi, nama ini itu mungkin bisa dianggap sebagai jembatan yang tidak bersifat konfliktual. Entah dalam konteks melihat hubungan Ibu Mega dengan Jokowi, atau dalam konteks lebih luas melihat hubungan PDI Perjuangan dengan Kim Plus terutama dengan Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat Mas Pram ini sosok yang bisa tetap dekat dengan Pak Jokowi, tidak mengundurkan diri juga, tetap bekerja keseharian sebagai setcap, juga dengan Prabowo. Dan kalau kita ingat minimal sampai sekarang sebetulnya Ibu Mega tidak pernah mengatakan bahwa hubungan atau pintu tertutup dengan Jadi Pak apakah Prabowo, nanti mungkin bisa dilihat dari situ. plot twistnya itu apakah betul yang diusungnya jadinya Pramono Anung dan ini artinya menutup kemungkinan Anies diusung oleh PDIP di Pilgub Jakarta, tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Mas Toto, Pak Jayadi tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih di Kompas Petang, masih bicara soal kans Anies didukung oleh PDIP di Pilgub Jakarta. Masih bersama kita sore ini Direktur Eksekutif LSI Jadinan dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Pak Jayadi, kalau saat ini muncul nama Pramono Anung, artinya ini bisa tertutup kemungkinan peluang Anies didukung PDIP. Seberapa jauh sih jurang yang memisahkan PDIP dengan Anies ini, Pak Jayadi? Kan ada tiga minimal ya ini yang menurut saya itu pasti atau harus dihitung oleh PDI Perjuangan. Satu, faktor elektoral. Kalau faktor elektoral lebih mudah ngitungnya kan. Tadi Mas Toto sudah juga menyebutkan. Yang kedua, faktor ideologis. Itu dengan mudah disimbolisasi oleh kata-kata Bu Mega, mau nurut nggak gitu kan. Nah, faktor ideologis itu juga kan sebetulnya tidak sulit untuk dijembatani meskipun agak panjang kan. Bisa itu. Misalnya diturunkan menjadi kebijakan apa yang bakal dilakukan oleh Anies kalau jadi gubernur, kemudian keberpihakannya pada wong cilik, lalu apa itu pluralisme itu kan bisa. Nah, yang paling sulit adalah faktor ketiga, faktor-faktor politis atau politik, baik politik di internal PDI Perjuangan maupun faktor-faktor politik yang tadi sudah disinggung oleh Mas Toto. Jadi itu semua kan berjalin berkelindan. Faktor politik itu kalau di internal kan kita tahu seberapa harus dihitung seberapa resisten para elit maupun akar rumput PDI Perjuangan gitu terhadap Anies. Sisa-sisa 2017 masih membekas maksud Anda? Masih kalau Anda dengar komentar Ahok kan masih tuh. Kalau kita kemarin dapat 2 hari yang lalu. Kemarin ya. Itu kan waktu pagi-pagi masih ada sekelompok yang menamakan dirinya semacam Ahokers gitu berdemonstrasi tetap menginginkan Ahok gitu. Demikian juga komentar-komentar Ahok. Jadi termasuk tadi Ganjar juga inginnya kader sendiri ya? Ya, jadi di tingkat elit maupun di tingkat akar rumput terlihat ada resistensi ya atau ketidaksetujuan. Jadi itu dihitung. Nah, kalau ketidaksetujuan itu hanya di akar rumput saja, kalau di PDIP saya kira bisa diselesaikan tuh. Nah, yang lebih repot lagi saya kira tampaknya
pengambil keputusan tertingginya Ibu Mega itu tampaknya ya kalau dari berbagai komentarnya Ibu Mega sendiri mempertanyakan soal Anies itu. Jadi dia sendiri paling tidak belum nyaman sama Anies kalaupun mau diambil walaupun secara elektoral maupun secara ideologis bisa diselesaikan. Iya, Nah, semalam itu semalam kemarin bilang mau nurut gak itu yang ketika mendengar ya. suara Anies ya itu. Ya soal mau nurun enggak itu bisa diatasi saya kira, bisa Oh, oke. diselesaikan. Tapi soal politis ini yang repot. Soal politis yang pertama di internal, ya itu soal politis yang kedua adalah yaitu ada kaitannya dengan konteks politik secara lebih luas untuk pemerintahan ke depan. Oke, baik. Yang tadi cukup banyak disinggung oleh Mas Toto kan gitu. Jadi faktor-faktor itu nggak selesai tampaknya. Nah, maka sekarang saya kira kan untuk di Jakarta PDI Perjuangan punya dua pilihan sebetulnya. Mencalonkan kadernya sekaligus menang, dan itu pilihannya hanya dua kan, Anies atau Ahok gitu kan. Tapi kalau mencalonkan kader sekaligus menang, yang lebih berpeluang adalah Anies. Atau pilihan kedua, mencalonkan kadernya saja, soal menang itu soal bonus atau soal kedua lah gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ke Mas Toto yang tadi ketika muncul nama Pramono Anung dekat dengan Jokowi dikenal karena menteri di kabinet Jokowi. Ini kalau sampai memunculkan nama Pramono Anung, sebetulnya yang disasar oleh PDIP, target PDIP di Pilgub ini apa? Atau ada politis ke depan, pendekatan kepada pemerintah pusat? Iya, yang jelas kan tadi saya pikir ada sebuah benang merah ya, bahwa ketika yang dimajukan Anies secara elektoral menguntungkan, tapi kemudian ada hitung-hitungan pertama resistensi secara internal dan kemudian resistensi secara politik yang bisa menutup pintu PDI Perjuangan untuk kemudian bisa memilih bagaimana masa depannya terkait dengan hubungan dengan Pak Prabowo lah. Saya tidak mau menganggap ini dalam konteks Jokowi lah. Dan kita tahu ketika memilih Anies ini seakan-akan menjadi sebuah simbol nih bahwa PDI mengambil sikap keras terhadap pemerintahan Prabowo, termasuk terhadap Jokowi katakanlah dalam pemerintahan sekarang. Jadi saya lebih melihat memang ada perhitungan itu yang lebih diutamakan ketika kemudian muncul nama Mas Pram. Walaupun kemudian kita tahu logika elektoralnya tidak berjalan juga gitu di situ. Nah pertanyaannya kan kemudian adalah apakah ini sebatas sebuah inisiatif dari PDI Perjuangan untuk kemudian mulai berpikir lebih moderat dalam bersinggungan dengan politik nasional ke depan, termasuk dengan pemerintahan Prabowo Gibran, atau ini adalah sebuah kesepakatan dan arahan dari panggung belakang, entah dari Jokowi atau dari Prabowo. Itu yang menurut saya sesuatu yang menarik dan menjadi misteri di panggung belakang gitu. Karena Tapi menurut Anda yang bisa dibaca yang paling memungkinkan apa, Mas Toto? saya melihat bahwa ini adalah inisiatif dari PDI Perjuangan untuk mengambil langkah yang dianggap paling kecil resistensinya, baik secara internal ataupun dalam konteks membangun politik dengan pihak eksternal, walaupun yang dikorbankan adalah peluang untuk menang. Karena memang kita harus lihat, tidak serta-merta kekalahan di DKI itu akan menjadi sebuah kekalahan di level nasional. Kan masih ada 544 daerah lain. Iya. Walaupun gaung DKI ini kan seakan-akan menjadi simbol dari kemenangan PDI. Kan kira-kira akhirnya mungkin ada sebuah kesadaran ya, pelampiasan kekesalan terhadap Jokowi itu jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok lain yang kemudian ketika menang, yang menang itu adalah kelompok lain, tapi kemudian malah menimbulkan sebuah kekalahan positioning politik buat PDI Perjuangan dan resiko politik buat PDI Perjuangan dalam melakukan komunikasi politik ke depan di level nasional. Itu yang saya lihat sepertinya disadari pada Artinya hari-hari ketika terakhir. Anies menang didukung oleh PDIP itu tidak menguntungkan bagi PDIP? Bukan tidak menguntungkan, kan memang harus dilihat secara objektif ya. Ketika kita berbicara dukungan partai terhadap seorang sosok dalam pilkada, secara tata negara dan sistem politik yang menang itu adalah tokoh tersebut loh, bukan partai pengusungnya. Partai pengusungnya itu tidak menjadi subjek utama. Yang kedua kan kita juga tahu bahwa kemudian seakan-akan ada hubungan oposisi biner antara nama Anies Baswedan dengan sosok Prabowo ataupun sosok Jokowi. Dan ketika kemudian yang diusung adalah Anies Baswedan, yang kemudian menjadi ikut dalam logika oposisi biner itu bukan hanya Anies, tapi PDI yang kemudian ikut di dalam konflik tersebut. Baik. Mas Jayadi,
dengan tadi ada gambaran pertimbangannya seperti itu, apakah ini artinya peluang Anies didukung PDIP untuk di Jakarta tertutup? Ya sampai itu diumumkan besok atau sampai ada yang mendaftar atas nama PDI Perjuangan di Jakarta, di KPU Jakarta untuk Pilgub ya masih terbuka kan gitu. Jadi kita belum bisa menutup pintu itu. Masih terbuka aja, masih mungkin gitu, karena ya sebetulnya sayang juga kalau PDIP tidak menang di Jakarta ya, karena sulit PDIP untuk menang di Jawa Barat sekarang ini kan. Sulit Ono Surono misalnya berhadapan dengan Deddy Mulyadi, sulit juga PDIP untuk menang di Jawa Tengah meskipun mungkin kompetitif tapi juga tidak mudah bagi Andika Perkasa untuk mengalahkan Lutfi yang berpasangan dengan Yassin Maimun. Di Jawa Timur demikian juga. Di daerah-daerah kunci, 4 wilayah kunci Jawa itu PDIP tidak punya peluang yang demikian besar untuk punya gubernur gitu. Di luar Jawa, di Sumatera Utara kemungkinan Bobi yang punya peluang lebih besar sementara ini. Demikian juga di sejumlah daerah penting lain. Tapi di daerah kunci itu PDI tidak punya. Jadi mungkin itu masih jadi pertimbangan oleh PDI Perjuangan. Dan jangan lupa ya, sebetulnya kalau kita dengar pengumuman dari Mas Hasto kemarin, itu mencalonkan orang dari luar itu biasa oleh PDIP. Yang kader internal PDIP kan cuman cukup banyak sebenarnya, 45% kalau nggak saya dengar kemarin diumumkan ya. Oke. Nah, di luar itu kok kerjasama PDIP dengan semua partai ada tuh, bahkan dengan PKS juga ada gitu. Ini Jadi yang akan jadi pertimbangan PDIP apakah akan mengusung Anies atau kadernya sendiri di Pilgub Jakarta. Kita tunggu. 2 hari ada kesempatan sebelum pendaftaran di KPUD ditutup. Terima kasih Mas Jayadi, Mas Toto telah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.